Ini dia jalur Pantura Hutan Baluran yang menghubungkan Situbondo dengan Banyuwangi. Hutan Baluran merupakan kawasan hutan lindung yang masuk Taman Nasional. Keren ya? Nama Baluran itu diambil dari nama gunung yang berada di daerah tersebut, yaitu Gunung Baluran. Oh iya, perlu diketahui juga nih, jika saat ini Hutan Baluran telah memiliki status Suaka Marga Satwa, di mana status tersebut diberikan oleh Gubernur Hindia Belanda pada tanggal 25 September tahun 1937 dengan luas lahan mencapai kurang lebih 25.000 hektar. Jalur Pantura Hutan Baluran memang memiliki medan yang bervariasi, mulai dari jalan yang menikung, medan naik turun, hingga jalanan yang sepi. Meskipun rata-rata jalannya sudah beraspal mulus, namun di beberapa titik ada juga yang tampak bergelombang akibat seringnya dilalui kendaraan berat. Sebagian jalan memang telah dilakukan perluasan ruas jalan menggunakan beton, sehingga memungkinkan untuk dapat dilewati 3 kendaraan sekaligus di masing-masing lajur. Meski demikian, pengendara tetap dituntut untuk ekstra berhati-hati ketika melewati jalur Pantura Hutan Baluran. Jalur ini memang sudah tidak asing bagi kita semua, karena Hutan Baluran yang juga dikenal sebagai Afrika Van Java yang menjadi daya tarik wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Karena pada saat musim kemarau, kita dapat melihat sebuah panorama yang mirip dengan daratan Afrika. Namun, di kala musim hujan, maka pemandangannya hijau mempesona dengan latar belakang itu dia Gunung Baluran. Akan tetapi, jalur Pantura Hutan Baluran banyak dikaitkan dengan cerita hal mistis atau cerita angker. Ada cerita mistis tentang masa lalu berdarah di alas Baluran, dan ada juga cerita mistis suara tangisan dan bau mayat. Singkat kisah nih tentang cerita mistis tersebut, yang sering diperbincangkan yaitu adanya jurang tangis. Itu adalah sebuah julukan yang sangat terkenal, yang konon diduga kuat di masa lalu tempat itu menyimpan tragedi berdarah, seperti pembuangan mayat G30 SPKI. Jadi dulunya di tempat ini terdapat banyak sekali pohon pisang sebagai tanda mayat yang dikubur. Dulu di zaman G30 SPKI, jurang tangis jadi tempat pembuangan mayat. Namun banyak orang yang tidak tahu persis berapa mayat yang dibuang di jurang tangis tersebut. Ciri-cirinya itu biasanya tandanya kalau ada pohon pisang yang dipotong di atas gundukan tanah,
berarti di situ ada mayat yang dikubur. Dan kawasan Jurang Tangis konon katanya banyak gundukan tanah seperti itu. Namun hingga kini cerita mistis alas Baluran Situbondo masih menjadi buah bibir masyarakat. Dari kisah mistis tersebut, tergantung dari pribadi masing-masing ya. Silahkan ada yang percaya, silahkan juga jika ada yang tidak percaya. Kalau menurut H4 sendiri, itu lebih ke hal human error, alias kurang fokus dalam berkendara, kurang berkonsentrasi dalam berkendara, dan kurang memahami medan yang dilalui. Jadi dengan adanya beberapa kejadian laka lantas di sepanjang jalur Pantura Hutan Baluran, belum pasti itu berkaitan dengan adanya cerita mistis. Hal tersebut dipertegas dengan adanya informasi kalau di sepanjang jalan raya Hutan Baluran setidaknya ada 6 tikungan yang sangat berbahaya, alias setiap pengendara baik sepeda motor maupun mobil dan bus bahkan truk sekaligus itu harus ekstra berhati-hati. Dari 6 tikungan tersebut dibagi menjadi 2 kategori, yaitu 3 tikungan rawan dan 3 tikungan tengkorak. Tiga tikungan rawan terdiri dari tikungan Curah Tangis, tikungan Bajul Mati, dan tikungan Bitakol. Sedangkan 3 tikungan yang masuk jalur tengkorak yaitu tikungan Tekok Abu, tikungan Panggang, dan tikungan Pos Lantas. Keenam tikungan tersebut yang sering terjadinya laka lantas. Nah, itu dia yang barusan H4 sampaikan. Jadi, belum pasti semuanya berkaitan dengan adanya cerita mistis tersebut. Sehingga masuk kategori rawan karena jalannya itu menikung, menanjak, serta ada juga yang menurun. Tikungan Curah Tangis menjadi salah satu daerah yang rawan kecelakaan. Karena apa? Yaitu cukup gelap saat malam hari. Sebenarnya di semua tikungan itu rawan, dikarenakan minimnya jarak pandang pengendara. Tapi 6 tikungan yang barusan H4 sampaikan itu yang menjadi hal utama banyaknya terjadi laka lantas di sepanjang jalur Pantura Hutan Baluran. Pada jam kurang lebih 2 siang, jam 2 atau jam 2.30 kurang lebih, itu H4 bersama sahabat sudah memasuki kawasan jalur Pantura Hutan Baluran sepanjang kurang lebih 22 km. Kalau menurut Google Maps, jarak tempuh sekitar 25 menit dimulai dari Monumen Taman Nasional Baluran
sampai tiba di Tugu perbatasan Kabupaten Situbondo. Jadi, tiap kali H4 melewati jalur Pantura Hutan Baluran dengan mengendarai sepeda motor, selalu dengan top speed karena memang jalurnya yang sungguh menggoda untuk speeding. Namun, selalu saja kelewatan untuk mendapatkan sebuah kesempatan hanya sekedar ingin mengetahui seberapa cepat sih jarak tempuh yang H4 dapatkan 22 km sepanjang jalur Pantura Hutan Baluran. Pada akhirnya, kali ini H4 bersama sahabat yang ada di depan H4 ini berkesempatan ketika sedang perjalanan dari Trawas, Jawa Timur menuju ke Bali. Jadi H4 bersama sahabat baru saja menghadiri acara Jamnas AHC yang ke-11 di Trawas, Jawa Timur. Oh iya, coba sahabat amati. Ada sebuah aksesoris tambahan yang menempel di windshield-nya si Oscar. Itu adalah sebuah double tip yang harus dipasang guna menyambungkan kembali pecahan windshield akibat minor insiden pada saat perjalanan. Jadi yang pecah adalah windshield dan juga sebagian kecil bodi depan si Oscar. Insiden minor tersebut terjadi ketika perjalanan dari Bali menuju Trawas, Jawa Timur. Sepanjang perjalanan memang sepi banget yang H4 rasakan. Dan juga H4 bersama sahabat sekaligus mengejar waktu agar on time untuk tiba di Pelabuhan Ketapang. Karena sebelumnya kami sudah membeli tiket online melalui aplikasi. Waktu itu kami memilih antara jam 4 sampai jam 5. Oh ya, curhatan sedikit nih tentang pembelian tiket melalui aplikasi. Kenapa? Karena ada sebuah poin yang menurut H4 itu sangat merugikan. Contoh, kali ini H4 memesan tiket untuk tiba di Pelabuhan Ketapang jam 4 sampai jam 5 sore. Andai kata H4 telat tiba di Pelabuhan Ketapang jam 5.30, otomatis kapal sudah berangkat dan di situ keterangannya adalah tiket hangus apabila kita terlambat datang di Pelabuhan Ketapang dan kapal feri sudah mulai berlabuh. Aneh juga kenapa harus hangus? Padahal di mana-mana tiket hangus itu kalau sudah melewati 1 hari. Sedangkan tiket yang H4 beli itu adalah di hari yang sama, di tanggal yang sama, hanya saja mengalami keterlambatan. Apabila, ini sebuah contoh, apabila mengalami sebuah keterlambatan dan tiket kita dinyatakan hangus dan harus membeli tiket baru untuk bisa masuk ke kapal feri. Menurut H4 kurang adil, sehingga banyak para pengendara itu memutuskan untuk membeli tiket kapal feri di loket-loket yang mendekati Pelabuhan Ketapang. Padahal lebih simpel adalah kita membeli tiket melalui aplikasi. Oke, sepertinya ini sudah mendekati Tugu perbatasan Kabupaten Situbondo, di mana ini adalah waktu yang H4 dapatkan dengan jarak 22 km dan jarak tempuh yang H4 dapatkan bersama sahabat itu ternyata kurang lebih 15 menit. Dalam waktu normal biasanya adalah 25 menit jarak tempuh yang dilalui. Oke, lumayan lah. Dengan kecepatan rata-rata di atas 140 km. Keren.
Oke, akhirnya rasa penasaran H4 sudah terbayarkan, yang sejak lama H4 sudah ingin merasakan seberapa cepat jarak tempuh yang dapat H4 peroleh. 22 km jalur Pantura Hutan Baluran.